Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yudo. Ya, terima kasih yang sudah nonton, yang komen, yang like maupun yang subscribe ya. Terima kasih banyak. Tujuan saya cuma hanya satu, yang sharing. Kalau memang itu bisa bermanfaat buat orang lain ya syukurlah. Semoga menjadi amal jariah saya. Ya, jadi hari ini saya akan membahas tentang efek setelah saya cuci darah ya. Apa aja yang saya rasain setelah saya menjalani cuci darah hampir 4 tahun ini. Ya. Yang pertama, yang pasti ada perubahan secara fisik gitu. Yang pertama ya, badan saya menghitam sekarang, agak gelap lah dibandingin saya dulu, sangat jauh sekali. Mungkin teman-teman yang sudah kenal saya, perubahan dari warna kulit itu berubah. Terus yang kedua, ini secara fisik dulu ya, rambut saya juga agak mulai tipis, nggak kayak dulu, sedikit rontok. Terus kulit itu, yang berikutnya kulit kering, selain gelap itu kering ya. Jadi seperti itu secara fisik yang saya rasain. Terus yang berikutnya secara kesehatan itu memang yang saya rasakan ya. Jadi saya akan flashback lagi. Kalau saya kan, penyebab saya gagal ginjal adalah hipertensi. Jadi saya akan cerita apa aja menyebabkan hipertensi itu apa aja sih. Hipertensi itu menyebabkan apa aja sih gitu. Saya udah ngerasain semua ya. Ya, nanti setelah ini kan saya bahas itu ya. Jadi saya akan lanjutkan untuk secara fisik. Setelah saya cuci darah yang tadi, yang pertama secara fisik tadi. Terus sekarang saya tuh sering, untuk awal-awal dulu ya, itu saya sering gatal badan saya. Hampir sekujur tubuh saya tuh gatal itu awal-awal cuci darah. Itu gatal sekali sekujur tubuh, mungkin waktu racun di dalam darahnya naik jadi gatal sekali. Itu saya rasakan di awal-awal hampir 1 bulan. Terus yang berikutnya lagi, yang ketiga itu saya, yang sering saya rasakan sekarang itu batuk darah teman-teman ya. Saya tuh sering kalau lagi kecapean atau badannya terlalu berlebihan bekerja gitu, atau pokoknya kecapean ini ya, itu langsung saya batuk darah ya. Dan itu banyak sekali batuknya itu darah teman-teman, batuk darah seger itu selalu keluar. Nah, saya sudah sempat konsultasi sama dokter juga. Memang gagal ginjal tuh berbeda-beda ya, impactnya tuh berbeda-beda. Ada yang ngedrop secara fisik gitu. Jadi kalau saya lebih ke batuk darah, tapi itu tidak setiap hari ya. Jadi terkadang gitu, bisa 3 bulan sekali. Contoh minggu-minggu ini, contoh ini saya buat video kan tanggal 5 Juni. Jadi per hari ini saya juga masih batuk darah gitu. Tapi alhamdulillah saya dapat saran dari Bu Mira dari Lombok. Itu minum jelly itu, jelly G atau jelly tripang itu, alhamdulillah batuk darah saya berhenti. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika punya saudara, teman atau orang tua ya, harus dikasih pengertian tuh bahwa cuci darah itu efeknya gitu. Tapi itu semua orang pasti akan berbeda-beda gitu. Tapi yang pasti saran saya harus tahu nih apa aja sih knowledge tentang cuci darah itu apa. Silahkan cari di Google ya. Saya bukan expert, saya hanya berbagi aja ya. Jadi saran saya yang
mau mungkin yang baru divonis atau yang sudah lama, atau saudara yang kasih semangat aja, kasih support buat mereka ya, karena hanya itu yang dibutuhkan ya, support dari orang-orang terdekat terutama, itu yang paling penting. Terus yang poin berikutnya itu yang paling penting menurut saya itu adalah penyakit bawaan. Kalau saya kan hipertensi nih, saya balik lagi ya, jadi yang menyebabkan saya gagal ginjal itu faktor utama ya, walaupun banyak faktor di situ, tapi menurut dokter tuh ya hipertensi atau darah tinggi ya, bahasa umumnya darah tinggi. Jadi yang menyebabkan paling parah saya gagal ginjal adalah hipertensi. Terus pertanyaannya, apakah hipertensi keturunan gitu? Kalau dari keluarga besar saya tidak ada. Saya adalah orang pertama yang punya penyakit itu, termasuk ya gagal ginjal ini ya. Terus efeknya apa selain gagal ginjal? Ada lagi yang pernah saya rasakan adalah efeknya kebutaan ya teman-teman nih. Namanya itu penyakitnya itu kalau nggak salah ya, kalau teman-teman bisa cek di Google, itu namanya retina hypertino kalau nggak salah ya, retina hypertino. Jadi itu ceritanya begini, waktu itu saya udah cuci sekitar 1 tahun, posisi saya di Surabaya, hari-hari normal, malamnya normal. Tahu-tahu gini teman-teman, waktu saya mau sholat subuh jam 5-an kalau nggak salah itu, bangun itu langsung mata saya ngeblur itu. Jadi kalau 100% mata normal, itu mata saya dua-duanya itu tinggal 20%, atau visibilitasnya itu tinggal 20%. Jadi kalau saya ngobrol di berdekatan gini, saya tidak bisa melihat wajah orang, tapi saya hanya bisa melihat bentuk frame-nya aja. Saya tidak tahu itu siapa ya. Jadi seperti itu ya, itu kayak kebutaan gitu teman, ngeblur mata tuh, dua-duanya ngeblur ya, nggak hanya terlihat 20%. Bayangin ya, saya kan panik gitu, panik saya gini, sudah saya gagal ginjal, terus buta kan, gimana rasanya teman-teman? Wah, saya sempat shock gitu. Terus habis itu paginya saya langsung ke rumah sakit, ke Dokter Sutomo Surabaya. Jadi saya langsung ke dokter spesialisnya, terus dicek dan sebagainya. Ternyata benar itu, saya divonis retina hypertino. Saya tanya, apakah ada obatnya? Oh, tidak ada, obatnya tidak ada, tindakan juga tidak ada gitu. Jadi ini benar-benar nggak ada obatnya teman-teman, ngeblur ini. Jadi retina hypertino itu katanya dokter itu ada penyumbatan darah di belakang mata, di retina di belakangnya. Saya nggak tahu detailnya sudah apa ya, tapi ada penyumbatan darah gara-gara hipertensi. Terus sarannya apa dok? Ya dijaga aja kalau bisa, tekanan darahnya dijaga, rajin minum obat. Oh baik, saya udah benar-benar putus asa ya, masa apakah nggak bisa sembuh gitu, karena dokter yang bilang nggak ada obatnya. Bayangkan ya teman-teman, sudah gagal ginjal, matanya buta, ngeblur, tinggal 20%. Dan waktu itu saya masih produktif, masih kerja ya, masih kerja. Jadi syukurnya saya kerja di perusahaan yang sangat fleksibel ya, dan tim saya juga tim yang sangat support sekali waktu itu. Jadi kalau baca email, balas email, itu saya punya tim yang sangat baik sekali support saya. Dan waktu itu saya bekerja hampir, dan kejadian itu buta itu hampir sekitar 4 bulan teman-teman.
Saya benar-benar ngeblank, nggak bisa baca. Saya hobi baca nih, saya nggak bisa baca handphone, nggak bisa lihat handphone. Pokoknya saya benar-benar kalau baca gitu saya minta tolong istri saya untuk bacain. Saya suka baca apa gitu, itu saya bacain, saya dengerin. Ya itu sama banget. Efeknya yang kedua tadi ya, kebutaan. Terus akhirnya saya sempat apa ya, putus asa. Terus akhirnya saat saya cuci darah, saya ketemu gitu sebelah saya gitu, tutup ketemu pasien juga. Nah itu yang buat saya agak semangat. Pasiennya sama kak saya, dia bilang, loh masnya kena kebutaan? Iya kak. Oh saya dulu sempat gitu mas, dan sekarang sembuh. Nah di saat ada pasien sebelah saya bilang kayak gitu, muncullah harapan kan, berarti saya bisa sembuh nih. Benar teman-teman, setelah 4 bulan itu alhamdulillah ya berkat Allah juga, bulan keempat itu kalau nggak salah sembuh sendiri saya normal lagi. Tapi ya tidak normal 100%, tapi kalau saya lagi nyetir gitu, kalau malam itu emang beda sebelumnya. Jadi kalau saya nyetir malam agak takut karena apa ya, banyak keraguan gitu, nggak dulu gitu. Nah tapi alhamdulillah udah balik, saya udah bisa baca lagi dan sebagainya ya. Jadi teman-teman yang punya penyakit hipertensi saat ini, tolong lebih hati-hati, jaga pola makan, rajin minum obat ya, itu penting sekali, minum obat dan sering kontrol ke dokter. Kalau hidup sehat ya teman-teman lebih tahu daripada saya ya. Dan berikutnya lagi ternyata jantung, katanya sih aku sempat baca-baca ada jantung dan sebagainya ya. Jadi hati-hati, saran saya ya, untuk penyakit hipertensi itu ternyata berbahaya gitu, sangat berbahaya. Jadi jangan digampangin kayak saya dulu gampangin. Jadi efeknya ke kita, ke saya sekarang kayak gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk sesi hari ini. Ya itu aja, tetap semangat, tetap optimis. Buat teman-teman yang sekarang lagi HD, tetap optimis bahwa itu adalah takdir dari Tuhan, dan kita harus menjalannya dengan ikhlas dan yakini bahwa penyakit ini bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa produktif, masih bisa bersosialisasi dengan teman-teman, masih bisa ikut apapun lah ya, olahraga bisa, tapi ya dengan porsi yang berbeda ya. Jadi nggak ada bedanya kalau menurut saya ya. Jadi teman-teman intinya jangan fokus pada sakitnya, tapi fokuslah pada penyembuhannya atau teman-teman sekitar kita. Terus buat saudara-saudara, orang terdekat, support mereka, karena yang satu yang dibutuhkan oleh pasien gagal ginjal tuh support dari orang terdekat, tidak ada yang lain ya. Support mereka, kasih semangat mereka, ajak mereka sharing kemana-mana kayak saya video ini, pasti akan lebih semangat lagi ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.